Shalom. Mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat yang pertama mulai. Nanti kita akan bahas sampai ayat 25 atau ayat 31. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya dan kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kita berhenti sampai sini dulu. Latar belakang cerita ini adalah Daud bersama pasukannya itu ingin membantu orang-orang Filistin untuk berperang dengan bangsa Israel. Dan sementara Daud itu berhadapan atau bercakap-cakap berkumpul dengan orang-orang Filistin, Raja Filistin, maka Siklak di mana Daud dan istri, anaknya serta pasukannya dan keluarganya di mana mereka tinggal itu ternyata diserang oleh Amalek. Secara otomatis tidak ada Daud di Siklak, ya. Dan 600 pasukan Daud juga tidak ada di sana. Hanya orang-orang perempuan dan anak-anak sehingga Siklak itu bisa dikalahkan oleh orang Amalek. Bersyukur bahwa raja-raja Filistin di bawah Akis itu tidak mempercayai Daud. Mereka mengatakan kepada Akis, jangan-jangan nanti ketika kita berperang dengan orang-orang Israel, maka Daud dan pasukannya menyerang kita dari belakang. Sudah, Daud tidak boleh ikut. Nah, kemudian Daud diusir untuk pulang. Ya. Seringkali kita itu ketika menghadapi hal yang tidak enak, gampang mengeluh. Coba bayangkan kalau Daud terus berperang. Ya. Ikut bangsa Filistin berperang dengan bangsa Israel. Maka seluruh keluarganya, seluruh rakyatnya itu yang ditangkap, yang ditawan oleh orang-orang Amalek tidak akan bisa diselamatkan. Ya. Jadi dari latar belakang cerita ini kita sudah diajar untuk bersyukur. Bahwa kadangkala kita menghadapi sesuatu itu yang menurut kita tidak enak, tidak menyenangkan, merugikan. Ternyata ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Ya, oleh karena itu jangan cepat bersungut-sungut, jangan cepat marah. Kalau satu keadaan terjadi tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Ya, jangan cepat marah. Nah, itu pembukaan. Mari kita akan lihat cerita ini selanjutnya dikatakan.
Bahwa ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka berarti Daud dan 600 pasukannya, 600 tentaranya. Tampaklah itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Sidang jemaat, ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang berat, tidak ada salahnya menangis. Ya, enggak usah terlalu sok kuat. Enggak usah gengsi, laki kok nangis. Ya, coba lihat, ini Daud yang mengalahkan Goliat. Daud yang dielu-elukan kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini Daud yang tidak pernah kalah kalau berperang. Tetapi ketika menghadapi masalah, istrinya, ya dua istrinya serta istri-istri pasukannya itu ditawan dan tidak tahu kemana. Ya, dibawa kemana dia tidak tahu. Daud menangis kok. Jadi tidak usah takut menangis, pokoknya jangan nangis di jalan. Ya, kalau di kamar, ya silakan nangis. Saya sering memberi nasihat kepada banyak orang ketika mereka menyampaikan keluhan-keluhannya tentang keluarga, tentang pekerjaan. Saya katakan, pokoknya kalau sudah menghadapi seperti itu, masuk kamar, berdoa pada Tuhan, silakan mau nangis, mau jerit, bagaimanapun terserah. Setelah puas berdoa, nangis, jerit, ya sepuasnya, keluar dari kamar, jangan bersedih lagi. Ya, jangan nangis lagi, bersukacitalah. Jalani hidup seperti biasa. Ya, tetapi besok atau nanti lagi kalau sudah masuk kamar lagi, berdoa lagi, silahkan nangis lagi. Ya. Dan lebih bersyukur lagi kalau kita bisa berdoa dengan sukacita. Ya. Tetapi mari kita lihat Daud, seorang panglima yang gagah perkasa pun menangis ketika dua istrinya ditawan, ya, dan dibawa tidak juntrung rimbanya kemana. Dia menangis. Dan Anda bisa bayangkan ini seru. Daud dan 600 tentara nangis bareng. Oh, ya. Kalau jemaat karismatik nangis bareng biasa. Kalau panglima dan tentara-tentara bawahannya nangis semua bareng 600 orang, itu seru. Pasti kalah gereja karismatik. Ya, pasti kalah. Mereka nangis bareng. Nah, sayangnya setelah mereka nangis bareng, mereka saling menyalahkan. Ya. Mending 10 orang yang terkena kusta. Ketika mereka kena kusta, mereka kompak sepakat bareng, ya kan? Bangsa Israel dan orang Samaria itu kompak. Padahal mereka kan orang Israel mengatakan orang Samaria najis. Ya, kalau istilahnya zaman sekarang kafir, ya kan? Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, ya sama-sama sakit kusta, mereka bisa kumpul. Ya. Nah, ketika mereka sudah senang, mereka mencar lagi. Makanya saya senang kalau tidak ditelepon sama orang atau kenalan saya, jemaat saya. Kalau tidak ditelepon berarti mereka lagi senang. Ya kan? Jadi saya senang kalau sudah tidak ditelepon, oh mereka senang. Ya. Kalau ditelepon itu pasti ada keluhan, ada masalah yang harus didoakan. Ya.
Ya seneng juga sih tidak jadi pengangguran kan. Ada pendeta jadi ada kerjaan ya daripada pengangguran. Ya. Nah, 10 orang yang sakit kusta ketika mereka sembuh semua, mereka berpencar sudah. Tidak bersatu lagi, kembali ke habitatnya. Saling kafir mengkafirkan lagi. Ya. Nah, kembali kepada ini sebaliknya. Ketika mereka ada dalam masalah yang sama, kehilangan keluarganya, kehilangan harta kekayaannya, ternyata kemudian mereka saling menyalahkan. Yang disalahkan lagi pimpinannya, selalu pimpinannya yang disalahkan. Ya. Nah, lihat ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ya. Yang dimaksud rakyat ini kan 600 tentaranya itu. Yang sama-sama kehilangan istri dan anak-anaknya dan hartanya. Lu sudah tahu Daud juga kehilangan istrinya. Tetapi mereka menyalahkan Daud, mereka kecewa pada Daud, mereka mau melempari Daud dengan batu. Bahkan dikatakan Daud sangat terjepit. Ya. Ayo ketika kita menghadapi masalah jangan saling menyalahkan. Ya. Sejelek-jeleknya 10 orang yang sakit kusta lebih baik niru orang sakit kusta aja lah. Sama-sama punya masalah ya bersatu. Jangan saling menyalahkan. Tapi seringkali sampai saat ini yang terjadi adalah ketika ada masalah bersama, kita itu selalu saling menyalahkan. Ya. Nah, bersyukur Daud tidak putus asa. Dikatakan di sini, seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud yang terjepit itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika kita menghadapi masalah yang menjepit kita, apakah kita bertindak seperti Daud? Menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Atau kita menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya. Ayo dipikirkan, saya selalu berkata begini, berandai-andai. Seandainya kita menghadapi masalah seperti Ayub, apakah tetap kita bisa percaya kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Sebenarnya kalau kita mau jujur berandai-andai, kita bisa kenal hati kita kok. Ya. Banyak orang yang tidak menggunakan waktunya untuk merenung, berandai-andai. Seandainya saya menghadapi masalah seperti ini, kira-kira apa respon saya? Ya. Itu bagus loh seperti itu. Ya. Nah, Daud menguatkan kepercayaannya atau imannya kepada Tuhan. Berarti pada waktu itu iman Daud itu sudah mulai goyah loh. Menghadapi masalah, istri sudah hilang, ya. Kemudian harta hilang. Orang-orang bayangkan sekarang 600 tentara itu kan orang-orang yang dulunya gelandangan, ya kan? Bajingan, perampok, orang-orang tidak berguna. Ikut Daud, mendapatkan impartasi pengurapan perangnya Daud. Dilatih oleh Daud, belajar kepada Daud. Sekarang ketika menghadapi masalah, mereka justru menyalahkan Daud. Bayangkan itu. Bayangkan orang yang punya hutang bermiliar-miliar, kemudian Anda bantu. Sekarang orang ini yang mengkhianati Anda. Bayangkan itu. Itu Daud. Itulah perasaan Daud. Sehingga dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Artinya Daud sempat goyang juga kan imannya. Ingat Abraham mendapatkan janji keturunan dari Sarah 25 tahun. Apakah Abraham itu goyah? Iya.
Buktinya suruh ngambil Hagar, dia mau tuh. Ya. Dia sempat goyah. Tetapi bersyukur di dalam kitab Roma pasal 4 itu dikatakan, Abraham juga menguatkan imannya sambil, atau terjemahan lain mengatakan dengan memuji Tuhan. Dia menguatkan imannya. Itu sama aja seperti kita lagi gundah, ya. Kita lagi ketakutan, pura-pura aja nyanyi sambil lompat-lompat, ya kan. Itu yang namanya menguatkan iman, ya. Bertindak sebaliknya dari apa yang kita rasakan saat itu. Ya. Bahwa Abraham pun sempat gundah, sempat down juga. Ya. Bahkan sambil dalam penantian Sarah hamil 25 tahun, tidak hamil-hamil. Sudah itu Sarah memberikan jalan keluar, nih Hagar. Pokoknya nanti kalau melahirkan anaknya atas namaku. Ternyata Hagar melonjak. Sudah itu Abraham yang disalahkan lagi oleh Sarah. Ya. Padahal Sarah yang menyuruh. Ya. Apa ndak mumet itu Abraham? Ya. Tapi dalam keadaan seperti itu, kitab Roma pasal 4 berkata Abraham memuji Tuhan. Abraham menguatkan imannya. Ya. Abraham menguatkan imannya dan terjadilah mujizat. Di sini pun sama. Daud menguatkan imannya. Alkitab katakan, Yesus katakan murid tidak akan lebih dari gurunya. Ya. Kalau Abraham sebagai bapak segala orang beriman itu mengalami seperti itu. Kalau Daud raja terbesar yang dikagumi juga oleh orang-orang Kristen. Ya. Karena kalau kita sudah berbicara penyembahan, Daud pasti seperti itu. Kalau Daud juga mengalami seperti itu, maka kita pun tidak akan lepas. Kita akan juga mengalami hal-hal di mana kita akan terjepit. Tetapi selanjutnya pilihan ada pada kita. Apakah kita mau kecewa, marah, meninggalkan iman, atau kita mau membangun manusia roh kita, menguatkan iman kita. Itu pilihan kok, itu pilihan. Ya. Semua orang mengalami masalah. Tadi malam saya ditelepon dan lewat WA saya diberikan film. Di film adik dari seseorang yang saya kenal yang tidak percaya Tuhan, yang kaya juga, sangat kaya. Tiba-tiba memberikan film bagaimana istrinya di mobil aja, hanya diajak kita ke gereja. Istrinya manifest, di mobil manifest. Itu lucu caranya, orang hanya tahu Tuhan Yesus tolong lepaskan istri saya. Nah, ya, kalau sudah ada masalah Tuhan Yesus. Sebelum ada masalah tidak mau ke gereja. Dan akhirnya ya tidak selesai dari matanya aja. Tidak selesai. Saya lah ditelepon. Ini bagaimana Pak Yusa? Ya saya bilang bawa aja ke gereja. Kalau di mobil aja bisa manifest, berarti dibawa ke gereja dia akan manifest. Apalagi ditumpang tangan dengan pendeta dan stafnya, diusir setannya. Pasti manifest dan harus dilepaskan. Kalau tidak lepas, ya itu orang di sampingmu. Jadi ada seseorang yang selalu ikut saya pelayanan, suruh aja dia. Kalau tidak lepas, ya nanti saya ke Surabaya, kan alternatif terakhir kan. Ya. Dan dia cerita bahwa istrinya ini si istri yang dari adiknya, ya berarti adik ipar. Dia bilang kena gendam, 80 juta hilang. Sudah itu disantet sehingga mau melarikan diri dari suaminya.
Sidang Jumat hanya kenalan lewat Facebook dikatakan. Saya mengingatkan begini, ingat zaman sekarang masalah bisa datang kapan aja. Saya selalu ingatkan kan, sebelum ada masalah lebih baik kita latihan ibadah sungguh-sungguh. Sebelum ada pertandingan kita sudah persiapan latihan kan gitu kalau istilahnya olahraga. Jangan latihan pada waktu pertandingan. Ya. Orang Kristen kan gitu kan, latihan ibadah pada waktu sudah pertandingan. Latihan ibadah sungguh-sungguh ketika sudah kanker. Ibadah sungguh-sungguh ketika uangnya sudah habis semua. Jangan seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa banyak masalah loh yang akan kita hadapi. Yang jadi masalah adalah apakah kita kuat sudah membangun iman kita atau tidak. Orang yang merasa aman sudah uangnya miliaran, tidak perlu ke gereja. Ternyata masih muda, suami istri masih muda. Ternyata dapat masalah seperti itu. Istrinya mau lari, diajak dengar gereja aja sudah mau manifest, ya sudah saya sudah nunggu sampai selesai kok tidak muntah-muntah di mobil ini, kan seru kan kalau muntah di mobil kan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika kita menghadapi masalah, ingat jangan kecewa, jangan marah, jangan ninggalkan iman. Tetap percaya kepada Tuhan, bahkan perkuat iman kita. Mungkin dengan ibadah yang lebih, dengan doa yang lebih, ya, dengan baca firman, mendeklarasikan yang lebih. Ya. Ayat yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod itu adalah pakaian imam, di mana itu ada alat-alat di mana itu akan menjadi petunjuk keputusan-keputusan Tuhan. Apakah doanya harus melakukan ini atau jangan lakukan. Nah seperti itu ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejarannya itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Nah, ketika kita menghadapi masalah, ketika Daud menghadapi masalah, dia katakan berikan pakaian imam itu, pakaian efod itu kepadaku. Dan Daud berdoa. Berbicara apa? Bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita butuh pengurapan doa. Kita butuh pengurapan doa. Anda perhatikan bahkan Daud itu seorang raja, bukan seorang imam sebetulnya. Daud seorang raja. Imam adalah Abiatar pada waktu itu. Tetapi kalau lihat gayanya di sini, bukankah Daud itu bertindak sebagai imam? Dia memakai pakaian efod dan dia mulai berdoa. Bagaimana kalau saya artikan cerita ini, yang kita bisa petik adalah bahwa ketika engkau menghadapi masalah, engkau membutuhkan impartasi doa dari orang di atasmu, dari pemimpin rohanimu. Engkau harus mendapatkan impartasi doa dan engkau harus mulai berdoa. Jangan percaya kepada doa
di mana jawaban Tuhan adalah tidak, artinya Tuhan tidak menjawab. Anda tidak mendengar suara Tuhan, jangan. Anda harus berdoa sampai mendengar suara Tuhan. Ya, itu baru jawaban doa. Apakah mau diganti atau tidak, pokoknya Anda harus langsung dengan Tuhan. Jadi jangan berkata, Tuhan tidak jawab. Berarti jawaban Tuhan ya, tidak, dan tunggu. Kalau Tuhan diem, itu artinya Anda harus terus mendesak sampai Tuhan berbicara kepadamu. Itu berdoa yang benar. Ya. Berdoa. Seseorang bertanya pada saya begini. Pendeta yang saya mentori, Bapak Eko. Pak, saya merasa heran, dia bilang. Kalau saya berbicara dengan pendeta-pendeta, karena dia juga koordinator wilayah. Dia berkata, itu pembicaraan merupakan pembicaraan yang begitu bersemangat. Kemudian, sampailah pada pertanyaan, siapa mentor Bapak? Saya sebut mentor saya Pak Yusa. Dan kebanyakan mereka tahu, yang fitness itu, yang binaraga itu. Oh iya, herannya Pak, dia bilang. Ketika saya menyebut Pak Yusa, itu pembicaraan langsung berhenti. Dia bilang. Langsung seperti api, langsung dipadamkan. Kenapa ya? Sudahlah, tidak usah heran. Saya kan terkenal sebagai pendeta yang katanya khotbahnya keras. Padahal kata Pak Mutu tidak ada khotbah yang keras. Hatinya yang keras, ya kan? Yang penting Pak Eko ingat bahwa setiap khotbah saya jarang bisa diterima dengan orang-orang kebanyakan. Satu ciri khas saya khotbah di mana-mana, saya katakan berdoa minimal 1 jam. Memangnya orang tidak tersinggung kalau doanya hanya 5 menit. Ya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan minimal harus berdoa 2 jam. Memangnya tidak tersinggung itu. Bahkan pendetanya pun mungkin tidak akan doa 1 jam loh tiap hari. Ya. Kemudian saya berbicara tentang hidup kudus. Dan terutama yang saya singgung juga adalah kawin 1 kali kalau cerai karena kematian. Bukan kawin, cerai, kawin lagi, ya, dan kemudian masih tetap pelayanan. Dan inilah yang terjadi di banyak gereja, bahkan beberapa pendeta. Dan Pak Eko katakan, iya juga ya. Orang di sini aja khotbahnya Pak Yusa keras seperti itu, apalagi di tempat lain. Padahal istri saya katakan sebaliknya. Tidak suka saya dengarkan khotbahmu di luar gereja. Apa khotbahnya tidak keras? Kalau di tempat sendiri keras. Padahal kata orang lain keras. Kata istri saya di tempat lain tidak keras. Jauh lebih keras di tempat sendiri. Saya sendiri tidak sadar. Berarti kan hati yang mendengarkan kan. Keras hendaknya kan yang mendengar. Firmannya kan tetap lembut kan. Namanya benih. Loh, tidak ada kan benih kan. Yang benih keras kan tidak ada kan. Namanya benih, berarti lembut. Ya, yang keras berarti tanahnya. Ya, jadi jangan heran. Nah, kembali di sini saya menekankan bahwa ketika engkau menghadapi masalah, tidak cukup engkau pergi kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan mungkin kau kemudian, alah daripada di GPPS, Shalom Pamekasan kecil, tidak ada urapan, pergi ke gereja yang besar. Itu bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah ketika Daud terjepit, Daud tidak berkata doakan saya. Ketika Daud terjepit, aku ingin pakaian imam itu. Engkau harus mendapatkan impartasi pengurapan doa. Dan kemudian engkau sendiri yang berdoa. Engkau berdoa dan terus berdoa sampai Tuhan menjawabmu. Itulah kebenarannya. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain dalam keadaan terjepit. Ingat, dalam keadaan terjepit, engkau tidak bisa mengandalkan orang lain.
Daud mempunyai alasan sebenarnya untuk mendapatkan bantuan dari 600 tentaranya. Tetapi justru 600 tentara yang dididik dari tidak tahu apa-apa. Bahkan dari orang-orang yang najis sampai menjadi tentara yang terlatih. Mendapatkan pengurapan. Bayangkan kalau bukan pengurapan yang Daud impartasikan. Tidak mungkin ada satu tentaranya bisa mengalahkan dalam satu kali pertempuran 800 tentara. Mana ada? Kalau Anda tidak percaya, Anda mesen tombak, ya. Coba Anda kibas-kibaskan aja sendiri 500 kali. Ya. Tombak, enggak usah pedang, tombak. Coba Anda kibas-kibas, enggak usah musuh, enggak usah sampai jurus pertama, kelima, tiap orang. Enggak, satu kali kibas saja, peng. Ya. Anda kalau sudah sampai, sudah 30 kali, mau ngangkat aja sudah Anda. Oleh karena itu saya katakan, kalau bukan karena pengurapan perang yang ada pada Daud diimpartasikan, tidak mungkin salah satu dari 600 orang ini bisa mengalahkan 800 orang. Anda pikir, mau sehebat apapun Mike Tyson ngadapi 5 orang aja saya jamin, dia kalah. Sudahlah, satu berkorban dipukuli, dua ya nyekik, yang 2 lagi mukuli, kan habis sudah. Ini 800 tentara. Itu bicara pengurapan, bukan bicara keahlian. Ya. Daud adalah seorang raja, tetapi ketika dia terjepit, dia meminta efod, baju efod. Berbicara pengurapan imam. Dia mendapatkan impartasi pengurapan doa dari seorang imam. Dan dia berdoa. Tidak salah minta doa, tetapi yang saya mau tekankan, Anda sendiri harus berdoa. Anda sendiri harus berdoa. Tidak mudah loh berdoa di dalam kamar sendirian. Berdoa bersama enak. Ya. Kalau Anda ngantuk, Anda ketiduran, di sampingnya langsung teriak, haleluya! Ya kan? Tidak usah dibanguni, kalau dibanguni itu tersinggung nanti. Orang tidur kok ketahuan, kan? Biasanya. Jadi yang di sampingnya menolong. Ya, biasa. Haleluya. Haleluya, pasti bangun sudah. Ya. Saling membantulah, ya. Bersyukur juga dalam ibadah kan kadang saya juga teriak. Sebetulnya untuk membangunkan. Ya. Loh daripada saya turun kan, bangun. Oh enggak sopan pendetanya khotbah kan, enggak kan. Saya haleluya, nah, kan. Ya. Berdoa dalam kamar sendirian itu tidak mudah. Anda akan mendapatkan pikiran-pikiran. Kalau Anda berdoa 2 hari tidak dijawab, ada apa? Doa terus. Kalau Anda berdoa rajin, ada apa? Bukan pendeta. Loh, ini medan peperangan ketika kita doa sendirian. Kalau doa bersama, jarang itu masuk di dalam pikiran kita. Kita saling menguatkan. Hadirat Tuhan bersama saling melindungi. Tetapi ketika kita sendiri di kamar, mana yang ngantuk, mana ini kok mau doa berapa menit ya? Toh besok, masa 1 jam, besok udah ada pelayanan kok saya. Nah, itu masuk semua. Ya. Jadi tidak mudah berdoa sendiri. Nah, kalau saya kalau kita umat Allah sekarang seperti Daud, pasti jalan keluarnya adalah Imam Abiatar, ayo kamu berdoa. Tetapi Daud kan enggak. Sekarang ini aneh. Gereja-gereja sekarang, jemaat sekarang, terutama yang di luar Pamekasan lah, di kota besar. Satu orang itu bisa punya mentor 5 hamba Tuhan. Loh, memangnya tidak ada kerjaan apa? Berarti kan hamba Tuhannya gagal. 5 orang hamba Tuhan hanya membangun satu orang. Ya. Padahal Elia
itu mempunyai sekolah nabi. Artinya beberapa nabi itu butuh satu mentor. Kalau di Surabaya terbalik. Satu orang butuh 5 bahkan 10 mentor. Dikatakan seseorang berkata pada saya, Pak Yusa tahu enggak? Si A ini ngundang Pak Yusa sih tapi tidak terlalu suka. Kenapa? Kalau Pak Yusa berdoa katanya pendek. Tidak semua ditunjuk untuk doa semua. Kalau yang tidak minta tidak didoakan. Tapi kalau si B itu Pak Yusa minta atau enggak, minta didoakan atau enggak, semuanya harus antri dan didoakan panjang. Semuanya dapat doa. Katanya seperti itu. Giliran sakit. Tanya ke saya, Bapak lihat apa? Oh, saya lihat orang sakit. Saya bilang. Dan gaya seperti itu tidak disukai. Mereka senangnya, Bapak lihat apa? Oh, saya melihat malaikat yang membawa segebok obat-obatan. Dan dia berfirman, ya, tenang, Tuhan berkenan dan menyembuhkan engkau. Aku diutus Tuhan untuk membawa obat. Ini misalnya. Nah, jemaat sekarang lebih senang yang seperti ini. Ini ladang uang bagi pendeta yang mata duitan. Ya. Jemaat tidak akan bisa maju dengan sikap yang seperti ini. Ya. Jemaat tidak akan bisa maju. Anda yang dibutuhkan adalah Anda tunduk pada satu hamba Tuhan yang Anda percaya hidupnya benar, diurapi Tuhan, dan Anda setia di sana. Anda punya rasa haus dan lapar akan mendapatkan pengurapan dari hamba Tuhan di mana Anda itu tunduk. Dan ketika itu engkau dapatkan, engkau sendiri yang berdoa. Engkau sendiri yang bertindak. Itu seharusnya. Tidak boleh kita terus tergantung kepada hamba Tuhan. Ingat orang-orang Samaria di dalam Injil Yohanes pasal 4. Tentang penyembah yang benar, Yesus pergi ke orang-orang Samaria. Ketika perempuan yang tidak benar ini kemudian bertobat dan dia datang kepada orang-orang Samaria sekampungnya. Ini ada Mesias ini. Mereka datang. Kemudian beberapa hari Yesus ditahan di sana. Dan orang-orang Samaria berkata begini. Sekarang kami percaya karena kami mendengar sendiri. Bukan karena kamu loh. Ya. Anda perhatikan kata-kata seperti itu. Jadi fokusnya seorang pemimpin itu seharusnya bukan membuat jemaat tertarik pada dirinya, bergantung pada dirinya. Seorang pemimpin rohani akan membawa jemaat untuk menghadap kepada Tuhan. Punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Itu seharusnya. Nah, kembali sekarang. Daud mendapatkan impartasi pengurapan doa dan dia berdoa. Istilahnya Daud mendapatkan pengurapan doa. Dalam menghadapi masalah yang menjepit, kita butuh pengurapan doa dan mulailah berdoa. Ya. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 berbicara dari 600 yang dibawa oleh Daud. Dalam pengejarannya 200 terlalu lelah. Karena sudah bolak-balik kan. 200 terlalu lelah. Dan tinggal menjaga makanan segala macam sambil melepas lelah. 400 ikut Daud. Nah, lanjut. Ayat yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberi kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Betapa pentingnya kita mempunyai belas kasihan dan gaya hidup yang memberi. Belas kasihan.
itu akan membuat kita bisa mengenyampingkan masalah kita sendiri untuk menolong orang yang membutuhkan saat itu. Loh, ini Daud dan 400 tentaranya itu kan punya kebutuhan yang mendesak kan untuk menyelamatkan keluarganya. Tetapi ada orang yang kelaparan, ada orang yang sakit. Mereka berhenti kok. Mereka melayani, mereka memberi makan, mereka memberi minum, mereka mengobati. Loh. Bayangkan ini, tidak egois. Duh, bagaimana ya kalau aku tolong ini, nanti kan tambah jauh. Ya kan, yang membawa istri anak-anaknya kan pasti tambah jauh. Ya kalau terkejar, kalau enggak. Tetapi pikiran itu dikesampingkan. Daud dan tentara-tentaranya membantu orang ini. Orang Mesir ini. Oh, itu tidak mudah loh. Punya belas kasihan dan memberi. Ya. Punya belas kasihan dan memberi. Ya. Selalu orang Kristen kan, walau perpuluhan, ya kan. Saya ini memberi 100%. Ketika saya berbicara dengan seseorang, dia tidak terima kalau saya katakan orang Hindu, orang Buddha jauh lebih murah hati daripada orang Kristen. Orang Kristen 10% aja jadi rame. Orang Hindu itu lebih dari separuhnya dipakai untuk sesajen setiap bulan dari gajinya dikatakan. Dan ada yang tidak terima katakan, tapi Pak orang Kristen kan lebih, mana ada. Itu Colgate dia bilang 90% untuk Tuhan, untuk pelayanan. Mulai dari saya kecil dulu Colgate terus kesaksiannya, tidak ada tambahan. Ya kan? Berarti kan hanya satu orang. Kemudian kalau 90% diberikan berarti gereja dapat lebih dari 10%. Oh iya kan? Ya. Jadi banyak alasan orang-orang untuk memberi. Apa sih susahnya memberi? Apa susahnya memberi? Saya kalau hitung-hitungan memberi, bahkan istri saya kadang, aduh kurang untuk ngasih ini. Saya katakan, enggak usah ngasih. Jangan. Orang biasa ngasih, masa enggak ngasih. Kemudian kalau ngomong siapa tahu hatinya mengharapkan terus saya enggak ngasih, kan kecewa, kasihan. Ya sudah cari mana yang ada, pokoknya ngasih. Ya. Bahwa gaya hidup memberi itu penting. Saya katakan, saya keluar sama cucu saya aja, ya pakai kereta keluar ini di sini. Saya selalu bawa dompet saya kok. Ketemu sama tukang beca yang teman main layangan, dulu saya panggil, saya kasih 20.000, 50.000. Dan dia senang sekali. Lu saya bersyukur. Saya jadi pendeta yang ngasih daripada dia jadi pendeta, saya jadi tukang beca kan? Bersyukur. Ngasih. Tetapi ini loh, ini akan jadi gaya hidup. Tidak usah bicara yang ratusan juta, yang jutaan. Tetapi yang saya mau Anda perhatian kepada orang sekeliling Anda. Tidak usah nunggu bakti sosial setahun sekali. Kemudian foto cepret-cepret, wow, ditaruh di Facebook. Anda sudah dapat upahnya kalau seperti itu. Ya. Percuma. Ada orang kalau ngasih-ngasih itu selalu difoto. Dipamerkan, Anda sudah dapat upahnya. Tidak akan dapat lagi dari Tuhan. Tetapi pagi ini saya mau katakan, ayo miliki gaya hidup yang suka memberi. Ya. Tidak usah bicara banyak. Pokoknya Anda tahu ada orang yang membutuhkan, Anda bisa ada di sana untuk memberi. Walaupun sekedarnya. Anda akan lihat tertawa mereka, senyum mereka. Anda akan puas. Ya. Nah, lanjut di sini. Daud dan pasukannya punya belas kasihan. Ayat yang ke-13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak
telah kami bakar habis. Perhatikan di sini, kalau sudah sampai di sini, Daud dan 400 tentaranya mungkin lupa. Rajam, ya selesai. Tetapi Daud mempunyai hati yang mengampuni dan tentaranya. Segala sesuatu yang hilang dalam diri kita, ingat, tidak akan pernah kembali ketika engkau hidup dalam kekecewaan, keparahan, kebencian. Apapun yang hilang dalam dirimu, itu bisa kembali ketika engkau mau mengampuni. Anda mau kehilangan di masa lalu. Kalau Anda tetap pegang masa lalumu, engkau tidak siap menerima di masa depan. Padahal masa depan selalu lebih banyak, lebih baik. Ya. Gaji dulu, bandingkan dengan gaji sekarang. Tidak usah bicara nilainya. Yang saya mau katakan rupiahnya kan banyak. Ya kan? Bahwa ke depan kalau Anda selalu lihat yang dulu. Apa enak hidup dulu. Dulu 5 rupiah dapat 2 permennya. Sekarang ya kan 500 dapat 1. Ya. Kembalian lagi. Oh istri saya rame. Minta permen atau uang. Uang walaupun receh. Memangnya gigi mau dicabut terus. Ya kan? Bayangkan kalau sering kembalian permen. Permen terus makan permen, gigi kan sering dicabut lantas. Ya. Nah, lihat di sini, kalau Daud dan tentaranya tidak mengampuni, dia langsung bunuh ini orang yang sudah dikasih makan kan? Kan marah kan, di sini dikatakan dia ngaku kok. Mereka habis dia itu membantu menjarah kan? Oh ini si pengacau ini, ya kan? Bisa aja dibunuh. Tetapi Daud mengampuni. Dengan tenang, Daud masih bertanya, di sini dikatakan. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang-orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Perhatikan di sini, tidak ada yang hilang pada mereka. Tidak ada yang hilang. Semuanya kembali. Berandai-andai kalau Daud kecewa, marah. Berandai-andai kalau Daud tidak mengampuni orang Mesir ini. Berandai-andai kalau Daud tidak peduli kepada orang Mesir ini. Yang lagi kelaparan, lagi sakit dan mau mati. Bahwa hidup dengan belas kasihan. Hidup dengan pengampunan. Bisa memulihkan kehidupan kita. Ini penting, harus kita perhatikan. Berapa banyak orang-orang di gereja yang kecewa. Satu dengan yang lain, jemaat satu dengan jemaat yang lain, jemaat pada pendeta, pendeta pada jemaat. Sehingga tidak bisa melihat ke depan. Visinya apa? Kalau Daud tidak berbelas kasihan, kalau Daud tidak mengampuni, semua yang hilang tetap hilang. Itu tidak akan kembali.
Anda harus belajar mengampuni. Kita semua harus belajar saling mengampuni. Itu tidak berat kok. Saya selalu istilahkan pengampunan. Itu seperti air dalam bendungan. Yang sepertinya mustahil untuk mengampuni. Tapi kalau bendungan itu bocor, sedikit aja ada lubang. Itu air akan mengalir semakin deras. Pengampunan awalnya sukar mungkin. Anda harus bergumul untuk mengucapkan aku mengampuni. Biasanya bahkan banyak yang manifest loh. Iya, saya pelayanannya kan seperti itu. Biasanya orang yang tidak mengampuni itu pun ditunggangi oleh roh jahat pada akhirnya. Ya. Jadi segala sesuatu di mana kita itu tidak mau mentaati Tuhan pada akhirnya. Bukan setan yang membuat kita loh ya. Tetapi kita yang sudah membangun di mana nanti setan akan menunggangi. Seperti yang sering saya katakan, orang ngerokok itu bukan karena disuruh setan. Rokok supaya gagah. Enggak, itu dari kesombongan sendiri. Supaya kelihatan gagah. Ya. Ngerokok kemauan sendiri. Tapi setelah bertahun-tahun berhentilah rokok. Maunya berhenti tapi tidak bisa. Loh, padahal dari awal dia sendiri. Dan ketika dilayani pelepasan sudah ada batuk baunya jadi seruangan. Baru orang itu bisa selesai. Tidak merokok lagi. Ya. Artinya bahwa kebiasaan buruk kita awalnya itu adalah kemauan kita sendiri. Tetapi ketika itu terus berlanjut maka setan menunggangi di sana. Di sanalah orang itu butuh pelepasan. Ya. Nah lanjut sekarang. Dikatakan tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Tidak ada yang hilang. Ya. Tidak ada yang hilang. Nah, untuk mempercepat waktu ayat 21 dan 22 saya ceritakan bahwa hati-hati dengan keberhasilan. Ketika mereka berhasil, mereka membawa jarahan, mereka menang, ada orang-orang yang hatinya jahat. Daud maunya memberi kepada yang 200 yang tidak ikut karena kelelahan. Bukan karena mereka tidak mau ikut, tetapi karena memang sudah ada kemauan tapi sudah tidak berdaya. Daud mau memberikan jarahan juga. Orang-orang ada yang tidak suka. Jangan, kok enak. Nah, hati-hati dengan hati yang jahat. Padahal kalau kita lihat secara logika ini benar kan? Tetapi hati itu jahat orang. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka. Masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Nah, saya mau ulangi pelajaran-pelajaran yang dulu. Kalau Anda berusaha dan menyadari itu adalah kekuatanmu sendiri, engkau akan jadi orang yang pelit. Tetapi kalau engkau sadar bahwa semua anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. Daud katakan, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita akan jadi orang yang murah hati. Coba lihat orang yang banting tulang kerja.
itu jadi orang yang hemat. Hemat itu mirip dengan sepupunya dengan pelit. Itu sukar untuk mengeluarkan uang. Tapi coba orang itu dikasih uang misalnya 1 miliar. Itu mungkin 100 juta untuk dikeluarkan foya-foyan, raktir teman. Dia akan mudah. Tapi orang yang nabung dari mungkin 1 juta, 1 juta dari disisihkan dari gajinya. Orang ini akan hemat, saya katakan hemat. Ya. Nah, tentara-tentara yang sebagian ini merasa mereka perang. Itu karena mereka berusaha. Sehingga berhasil merampas kembali. Tetapi Daud tidak. Tuhan yang memberi kemenangan. Beda. Ya. Dalam keadaan yang sama. Tetapi dengan sikap hati yang berbeda. Tindakan akan beda juga nanti. Keadaannya sama. Tetapi dengan pola pikir yang berbeda. Ini pemberian Tuhan. Kalau Anda sadar apa yang Anda miliki adalah pemberian Tuhan. Anda akan jadi orang yang murah hati kok. Ya. Daud menjadi orang yang murah hati. Coba kita lanjut ini sebagai ayat penutup. Ini sangat pendek walaupun panjang. Coba lihat ayat 26. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda. Loh ini kan tidak ikut perang. Ini juga orang-orang tua-tua Yehuda yang ada di daerah, berarti di daerah dari Raja Saul. Yang bisa jadi ini membela Saul bukan membela Daud. Tetapi lihat ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Ya, berarti kan Tuhan yang berperang. Ya, kemudian yakni kepada orang yang di Betel, kepada orang yang di Ramot, di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Arur, kepada yang di Sifmot, kepada yang di terus sampai ayat yang ke-31, kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Sidang jemaat, bahwa sebenarnya ketika kita diberkati, banyak orang yang perlu kita ingat loh. Ya, banyak orang yang perlu kita ingat. Bahkan jemaat saya mau katakan kalau engkau bekerja di luar kota, engkau diberkati di sana. Jangan hanya ingat gereja di kota yang besar di mana engkau beribadah. Ingat bahwa engkau pernah diajar di tempat ini. Ingat bahwa engkau pernah diberkati di tempat ini. Bayangkan Anda baca doa saya yang baca aja capek. Ya kan? Ayat 26 sampai 31. Apalagi Daud yang bagi-bagi. Ya kan? Anda bayangkan? Kita yang baca ini aja capek. Apalagi Daud yang bagi-bagi. Ya. Dan ini yang dilakukan Daud. Banyak orang hanya kenal Daud sebagai penyembah yang luar biasa. Lihat, ini yang tidak pernah diajarkan. Ini loh sikap, sifat dari Daud. Dia ingat kenalan-kenalan lamanya. Dia ingat orang-orang yang pernah terhubung dengan dia. Dia datangi satu-satu ketika dia mendapat berkat dari Tuhan. Dia datangi, dia ingat. Jangan langsung dipakai semua. Istri saya punya banyak amplop. Ya. Sudah ada perinciannya. Ini untuk siapa, ini untuk siapa. Bukan kaya, tetapi itulah caranya mengatur keuangan. Ada yang dipakai sendiri, ada yang sudah disiapkan. Ada yang untuk A, B, C, ada yang untuk lain-lain. Kalau ada orang-orang lain yang memang Tuhan gerakkan untuk kita kasih.
semuanya sudah disiapkan. Dan ini ketika ini berjalan setahun 2 tahun ini akan jadi gaya hidup kita. Gaya hidup yang memberi. Jangan takut kekurangan. Ya, jangan takut kekurangan. Lihat Daud semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Bahkan seorang yang beragama Buddha pun berkata begini. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang memberi itu dapurnya tidak ngepul asap. Tidak pernah dia bilang. Barusan Jackie Chan datang ya ke Indonesia. Anda tahu sumbangannya untuk Buddha suci yang untuk dibagi-bagi? 75 miliar. Itu banyak. Kalau Anda suruh ngitung, uang ratusan ribu aja salah terus. Itu tidak selesai-selesai. Tetapi yang saya mau katakan, walaupun tidak sebanyak itu, ingat ini orang yang tidak kenal Tuhan bisa berbuat seperti itu. Orang Kristen perpuluhan aja rame terus. Tidak malu. Tidak malu. Miliki gaya yang suka memberi. Dan ingat, yang lebih lagi yang saya mau tekankan, miliki hati yang suka mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, seharusnya Tuhan memberi petunjuk pada waktu itu. Tetapi ketika engkau membiarkan kemarahanmu meluap, engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan yang memberikan petunjuk. Ampuni, hidup dalam pengampunan. Ketika Anda berdoa dan tidak merasakan hadirat Tuhan, mulai ingat siapa yang pernah engkau benci, engkau tidak ampuni. Itu akan membuka tingkap surga, hadirat Tuhan akan turun atas hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.